Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih yang telah hadir pada mata kuliah ketiga pada hari ini. Dan yang saya hormati dan saya sayangi teman-teman rekan-rekan semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menyajikan presentasi yang berjudul penyakit akibat kerja. Sebelumnya kami perkenalkan dari anggota kelompok 5, saya sendiri sebagai moderator. Saya sebagai penyakit pertama. Saya Putra sebagai penyakit kedua. Saya Badarviani sebagai penyakit keempat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi pada pagi hari ini. Kepada pemateri, saya persilakan dengan silakan. Baiklah, pembahasan pertama saya di sini akan menjelaskan tentang definisi penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang timbul akibat adanya hubungan langsung antara pekerja atau lingkungan kerja dengan penyebab penyakit yang dialami oleh pekerja. Ini bisa disebabkan oleh paparan bahan kimia, fisik, biologis, faktor ergonomi, atau stres kerja yang berlebihan. Klasifikasi penyakit akibat kerja ada beberapa. Yang pertama yakni penyakit akibat paparan bahan kimia. Yang kedua, penyakit akibat paparan faktor fisik. Yang ketiga, penyakit akibat paparan faktor biologis. Yang keempat adalah penyakit akibat faktor ergonomis. Dan yang kelima adalah kesehatan mental akibat stres akibat kerja. Selanjutnya faktor-faktor resiko penyakit akibat kerja. Faktor resiko penyakit akibat kerja adalah bahaya potensi yang dapat ditemukan di tempat kerja dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi pekerja. Lanjut, penyebab penyakit akibat kerja. Yang pertama, penyebab fisik. Bisa berupa bising, getaran, radiasi dan bagian tekanan udara dan suhu ekstrim. Yang kedua, penyebab kimia. Berbagai bahan kimia yang dapat berbahaya jika terpapar oleh pekerja. Yang ketiga, penyebab biologi. Bakteri, virus, jamur, parasit, dan lain-lain yang dapat menyebabkan penyakit melalui paparan biologis. Yang keempat, penyebab ergonomik. Gangguan pada otot dan rangka yang disebabkan oleh padanan ergonomi seperti gangguan muskuloskeletal. Dan yang terakhir, penyebab faktor lain. Faktor-faktor lain seperti suasana kerja dan stres yang dapat mempengaruhi kesehatan kerja. Baiklah, selanjutnya kasus-kasus penyakit akibat kerja. Kasus-kasus penyakit akibat kerja ada yang biasa disingkat dengan PAK adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerja atau lingkungan kerja. PAK dapat berupa penyakit fisik ataupun mental yang timbul sebagai akibat dari pekerja yang tidak aman atau tidak sehat. Beberapa contoh penyakit akibat kerja adalah yang pertama ada carpal tunnel syndrome. Penyakit ini disebabkan oleh tuntunan pekerja yang membuat seseorang duduk terlalu lama. Yang kedua ada penyakit sakit punggung. Penyakit ini juga disebabkan oleh tuntutan pekerja yang membuat seseorang duduk terlalu lama. Yang ketiga ada mata tegang. Penyakit ini disebabkan oleh pekerja kantoran yang mengharuskan bekerja di depan layar sepanjang hari. Yang keempat ada infeksi virus atau bakteri. Penyakit ini disebabkan oleh lingkungan kerja yang kotor dan tidak sehat, serta gaya hidup tidak sehat. Yang kelima ada penyakit pernapasan. Penyakit ini disebabkan oleh pekerja yang terpapar bahan kimia berbahaya seperti asap, debu, atau gas beracun. Yang keenam ada penyakit kulit. Penyakit ini disebabkan oleh pekerja yang terpapar oleh bahan kimia tertentu berupa cairan atau debu yang mengenai kulit dan dapat menimbulkan penyakit dermatitis, kontak maupun iritan. Yang ketujuh ada gangguan muskuloskeletal. Penyakit ini disebabkan oleh pekerja yang terpapar
bahaya fisika seperti suhu yang kurang bersahabat, pencahayaan yang kurang atau lebih, dan lain-lainnya. Yang terakhir, pencegahan penyakit akibat kerja. Pencegahan dan penanggulangan PHK sangat penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para pekerja. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi penerapan aspek keselamatan dan kesejahteraan kerja, baik dari perusahaan maupun pekerja. Pekerja harus produktif dalam melindungi diri mereka sendiri, mengikuti prosedur keselamatan yang diterapkan, dan melaporkan masalah yang mereka temui. Keselamatan kerja, keselamatan dan kesehatan di tempat kerja adalah hak setiap pekerja dan penting bagi kita semua untuk bekerja sama menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Penyakit akibat kerja bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tapi juga individu yang bekerja. Baiklah, itu dia materi dari kami. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami akan menampung 2 pertanyaan dari teman-teman sekaliannya. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Gak ada. Jika tidak ada yang bertanya, terima kasih. Baiklah, kesimpulan pada materi pada pagi ini adalah penyakit akibat kerja tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak perusahaan, tapi juga bertanggung jawab dari semua pihak, termasuk pekerja, pengusaha, dan masyarakat. Untuk mengantisipasi penyakit akibat kerja, perlu dilakukannya penanganan disiplin kerja terhadap pemakaian alat pelindung diri, serta adanya penyuluhan bidang kesehatan dan keselamatan kerja, serta keterampilan para pekerja. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi setiap aspek di pekerjaan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan meningkatkan pengetahuan para pekerja tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Itu dia hasil presentasi kelompok kami pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman diskusi yang telah bekerja sama sehingga presentasi kita berjalan dengan lancar. Apa yang kami sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua.